Bismillahirrahmanirrahim. Hai kunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat aktivitas kita menjadi satu aktivitas yang memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah kelak yaumil qiyamah memudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Dan semoga senantiasa kita dilimpahkan oleh Allah nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat istiqomah, agar senantiasa kita dimudahkan di dalam beramal soleh, agar senantiasa kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita pula di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua senantiasa termasuk dari hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan kita di yaumil qiyamah meminum telaga Nabi di surga. Dan mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus, surga yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tabaraka wa ta'ala muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-dars sasani min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Insyaallah pertemuan kita di kesempatan hari ini akan kembali melanjutkan pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Tepatnya insyaallah di pertemuan hari ini kita akan membahas latihan-latihan yang terkait dengan kaidah laisa yang sudah disampaikan oleh penulis di dalam pelajaran yang kedua ini. Oleh karena itu silakan tafadhalna iftahna jami'an ad-dars sasani min kutubikunna. Silakan pada semuanya untuk mempersiapkan kitabnya dan membuka pelajaran yang kedua. Insyaallah kita awali kembali ya dari latihan yang ketiga. Nabda biidznillah minat tamrin asalis. Kita mulai dari latihan yang ketiga kembali.
Di sini penulis hafizahullah taala menyampaikan kepada kita ta'ammal mayali. Perhatikanlah yang berikut ini. Penulis ingin menyampaikan pada kita bagaimana cara kita menggunakan kata laisa di dalam kalimat sempurna. Di mana kata laisa adalah kata yang digunakan untuk menafikan suatu kalimat. Menafikan artinya menjadikan kalimat bermakna tidak. Yang asalnya positif menjadi tidak. Dan saya selalu ingatkan pada ummahat bahwasanya laisa ini menafikan jumlah ismiyah. Dia menafikan artinya membuat kalimat menjadi negatif hanya khusus pada jumlah ismiyah saja. Yang asalnya mubtada khobar dimasuki laisa, nanti mubtadanya menjadi isim laisa, khobarnya menjadi khobar laisa. Dan laisa ini memiliki tugas atau amalan di dalam satu kalimat, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kebalikan dari tugasnya inna. Laisa merofakkan isim. Isim laisanya dhammah, tetap marfu. Adapun khobar laisa mansub fathah. Kecuali kalau seandainya khobar laisa yang kita gunakan di dalam kalimat didahului oleh harful ba, yang dikenal dengan ba az-zaidah yang digunakan untuk bermakna taukid. Bisa kita tambahkan dengan bi, maka nanti kalau sudah ada bi-nya, khobar laisa tidak lagi menjadi mansub. Dia majrur disebabkan bi, dan ba ini bermakna at-taukid, memberikan makna penguat. Kemudian jangan lupa bahwasannya kata laisa ini dia termaksud dari fi'il. Oleh karena itulah ketika kita ingin menyambungkan kata laisa dengan domir, maka penyambungan kata laisa dengan domir sama seperti penyambungan kata kerja dengan domirnya. Zahaba huwa zahaba. Hum zahabu. Hiya zahabat. Hunna zahabna. Anta zahabta. Sama dengan laisa. Laisa untuk huwa. Huwa laisa. Kalau hum laisu. Hiya laisat. Hunna lasna. Anta lasta. Bukan kita sambungkan kepada domir sebagaimana kita menyambungkan domir kepada isim inna. Bukan kita menyambungkan domir sebagaimana domir disambungkan pada huruf inna. Inna dengan huwa innahu. Inna dengan hum innahum. Inna dengan anta innaka. Kalau laisa tidak demikian. Bukan ummahat laisa dengan huwa laisahu. Kalau yang tidaknya anta laisaka. Anti laisaki. Bukan demikian. Laisa termaksud dari fi'il. Makanya ketika kita ingin sandarkan dia kepada domir, maka kita sandarkan kata laisa sebagaimana kita menyandarkan domir kepada fi'il secara asalnya. Hanya saja yang membedakan kata laisa dengan fi'il yang lainnya, kalau fi'il yang lainnya bermakna kata kerja secara sempurna, dan yang dicari adalah fa'il, pelakunya siapa, sedangkan laisa bukan bermakna kata kerja. Hanya pembentukannya saja sama dengan kata kerja. Maknanya bukan kata kerja. Dan yang dicari dalam kata laisa bukan fa'il, pelakunya siapa. Tapi yang dicari adalah mana yang ditiadakan, itu isimnya, isim laisa, dan mana khobar laisanya. Karena laisa butuh isim dan khobarnya. Oleh karena itulah laisa dikenal dengan fi'alun nakis. Itu adalah pembahasan laisa yang sempat saya sampaikan kepada ummahat sekalian di pekan sebelumnya. Atau di pertemuan sebelumnya ya. Bukan di pekan sebelumnya, maksudnya di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini penulis yang menyampaikan pada kita contoh penggunaan kata laisa di dalam kalimat untuk menafikan jumlah. Misal, kata penulis ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Hamidun thalibun. Hamid seorang pelajar. Ini adalah jumlah ismiyah. Hamidun mubtada, nama orang ma'rifat. Thalibun sebagai khobar. Khobar mufrad. Syaratnya dia harus nakirah. Kalau khobar tunggal, sama jenis dan sama bilangannya. Hamidun thalib. Ini jumlah ismiyah. Hamid seorang pelajar.
kita ingin jadikan kalimat positif ini menjadi negatif. Kita nafikan. Karena ini adalah jumlah ismiyah, maka ketika kita ingin nafikan, Hamid bukan pelajar. Hamid bukanlah pelajar. Boleh. Atau Hamid bukan pelajar. Kita ingin nafikan kalimat ini. Karena jumlahnya ismiyah, maka penafian yang kita gunakan adalah menggunakan kata laisa. Sehingga dulu mungkin ummahat ketika belum belajar, masih ada yang membuatnya gini. Hamidun la tolibun. Barangkali ya. Ada ummahat yang berpikir, kalau tidak ya pakailah Hamidun la tolibun. Atau la Hamidun tolibun. Atau pakai ma, Hamidun ma tolibun. Ternyata ketika kita ingin menafikan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab bukan menggunakan la yang artinya tidak dan juga bukan menggunakan ma, tapi kita gunakan kata laisa. Sehingga ketika kita ingin nafikan Hamidun tolibun, Hamid seorang pelajar dengan Hamid tidak atau bukanlah pelajar, maka yang kita gunakan laisa. Tapi ingat, kata laisa punya kaidah. Di sini penulis menyampaikan penggunaan kata laisa, Hamidun laisa bitalibin, begitu ya. Hamidun laisa bitalibin. Lihat bentuknya. Hamidun laisa bitalibin. Diterjemahkan dalam bahasa kita, Hamid bukanlah pelajar. Ingat, ummahat ba yang di sini tuh, bagaimana yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini bukan ba yang bermakna dengan ya. Ba bukan bermakna apa? Dengan di sini. Karena ba itu dalam bahasa Arab macam-macam. Dan ba ini bukan bermakna di, sebagaimana ummahat belajar waktu itu, ana bil madrasatis sanawiyah. Saya di sekolah SMA. Bi bermakna di. Ada bi bermakna dengan. Nah, ba di sini tidak diartikan dengan di, bukan dengan, ini hanya tambahan saja. Yang biasanya ketika dimasukkan kata bi, ini memberikan makna taukid, Hamid benar-benar bukanlah seorang pelajar. Ini biasanya suka diartikan dengan taukid, karena ba ini biasanya bermakna taukid. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukanlah seorang pelajar, begitu saja juga tidak mengapa ya. Atau Hamid bukanlah benar-benar seorang pelajar, itu juga tidak mengapa, boleh. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukanlah seorang pelajar. Lihat, perhatikan ini. Laisa didatangkan setelah Hamid. Hamidun. Kalau bentuknya seperti ini ummahat, dan ini yang akan kita pelajari bentuknya seperti ini. Laisa datang setelah isimnya. Maka kalau ummahat nanti saya minta untuk menentukan kedudukan pada kalimat ini, ummahat harus bilangnya begini. Hamidun, isim di awal kalimat mubtada. Buat ummahat latihan menentukan kedudukan. Laisa sebagai fiil. Ingat, laisa itu adalah fiil. Selalu ummahat, kalau ummahat sudah bilang fiil laisa, harus ada isimnya. Mana isim laisanya? Karena setelah laisa, lihat ya, setelah laisa, maksud saya itu setelah laisa, setelah kata laisa, setelahnya ke sini tuh, gini tuh, setelah laisa, nggak ada isimnya. Berarti kita bilang isimnya domir huwa. Kembali ke mubtada. Karena syarat untuk khobar jumlah fi'liyah itu adalah harus ada domir yang kembali ke mubtada. Itu syaratnya. Syarat dari apa? Khobar yang bentuknya fi'il. Kan kita mau cari khobar nih dari mubtada. Khobarnya belum ada. Syarat dari khobar yang bentuknya fi'il adalah, ini syarat ya, harus ada domir yang kembali ke mubtada. Itu syaratnya. Sehingga kita bilang, laisa fi'il, domir huwa, ini adalah isim laisa. Kemudian, umar katakan, bitalibin, banyak harfu zaid ya, tambahan. Langsung aja, bitalibin, umar bilang, khobar laisa. Khobar laisa. Yang ditambahkan ba.
fiil, isim, dan khobar laisa digabung adalah khobar jumlah fi'liyah untuk kata hamid. Begini. Ini kalau ummahat diminta untuk menentukan kedudukan dalam kalimatnya. Seperti ini cara ummahat menentukan kedudukannya. Hamid mubtada, laisa fi'il, domirnya huwa sebagai isim laisa, bitolibin khobar laisa. Fi'il, isim laisa, dan khobarnya adalah sebagai khobar untuk mubtada. Karena mubtadanya belum ada temennya nih. Harus ada khobar. Maka kita bilang khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Begitu ya ummahat ya. Nah, penulis ingin mengajarkan kepada kita tentang penggunaan laisa yang bentuknya tuh begini. Isimnya dulu disebutkan baru laisanya. Dan itu yang memang lebih cocok dalam bahasa kita. Lebih enak kan hamid bukanlah pelajar. Lebih enak seperti itu. Laisanya ditaruh setelah isimnya. Dibandingkan dengan laisa ditaruh di depan. Bagaimana yang saya sampaikan pada ummahat secara asalnya, boleh ummahat taruh laisa di depan. Ummahat bilang, laisa hamidun bitolibin. Kalau nggak ada bi-nya, nanti jadi toliban. Begitu ya. Kita belajar yang pakai bi aja. Karena memang seringnya pakai bi ummahat. Kalau nggak pakai bi, sering juga ada. Banyak dalam kitab-kitab pakainya tidak pakai bi. Tapi kita gunakan yang pakai bi ya. Sesuai dengan yang ada dalam kitab ini. Laisa hamidun bitolibin. Seperti ini boleh ummahat. Seperti ini boleh. Cuma kalau diartikan dalam bahasa kita, jadi kurang enak kan? Tidak hamid pelajar. Begitu ya. Tidak hamid pelajar. Itu kalau kita terjemahkan secara perkata. Walaupun sebenarnya kalau diartikan secara konteks kalimat ya sama, artinya hamid bukan pelajar. Begitu cara artikannya. Bukan satu-satu. Laisa tidak atau bukan hamid bitolibin pelajar. Bukan hamid pelajar. Itu mah kita terjemah perkata namanya. Kalau diterjemahkan secara makna yang bermakna secara sempurna, artinya sama dengan hamidun laisa bitolibin, sama. Hamid bukan pelajar. Ini hanya beda susunan kalimat saja. Asalnya boleh ummahat bentuknya seperti ini, boleh. Dan kalau menentukan kedudukan sebetulnya lebih simpel yang ini. Tapi saya sampaikan kita akan belajar untuk bentuk yang tadi ya, yang pertama. Kalau ummahat mendapatkan ada yang seperti ini boleh. Dan ummahat boleh variasikan, boleh seperti ini. Cuma saya sampaikan lagi, saya ulang lagi. Nanti yang kita pelajari adalah bentuk yang pertama ini. Tapi kalau ummahat nanti mau kali-kali bikin yang kedua, boleh saya bilang. Boleh. Nah ini kalau ummahat bentuk yang seperti ini, laisa hamidun bitolibin, kalau menentukan kedudukan seperti ini lebih gampang. Ummahat hanya cukup bilang laisa sebagai fi'il, hamidun sebagai isim laisa, kan asalnya mubtada tuh jadi isim laisa, sebagaimana ummahat gunakan inna. Bitolibin langsung sebagai khobar laisa. Sebagai khobar laisa. Cukup, nggak ada mubtada khobar. Karena kalimat ini diawali dengan fi'il. Kalau diawali dengan fi'il berarti namanya jumlah fi'liyah. Nggak ada mubtada khobar. Cukup bilang fi'il, isim laisa, khobar laisa. Lebih simpel kan sebetulnya. Tapi saya bilang tadi, nanti untuk prakteknya dalam kalimat sesuai dengan konteks bahasa kita itu enakan memang yang seperti ini. Hamidun laisa bitolibin. Nanti kita akan belajar lebih lanjut insya Allah. Untuk ada soal jawab, nanti tak kala kita menggunakan ungkapan tidak, itu lebih gampang yang ini nih, kalimat pertama dibandingkan yang kedua. Kalau yang kedua ini lebih simpel dalam menentukan kedudukan aja. Tapi kalau yang pertama, walaupun agak sulit kedudukannya, ditentukannya, tapi secara ungkapan lebih mudah dalam bahasa kita. Makanya yang akan kita bahas adalah ungkapan yang pertama ya. Tapi saya sampaikan pada ummahat, boleh ummahat gunakan yang kedua, laisa hamidun bitolibin. Nah, yang seperti ini tuh ya ummahat ya, yang bisa diubah-ubah seperti ini tuh, laisanya ditaruh setelah isim atau ditaruh di depan. Ini hanya khusus buat Laisa dan teman-temannya. Nanti ada teman-temannya Laisa. Ummahat akan belajar lagi nanti. Kalau Ina nggak bisa begitu ya. Kalau Ina nggak bisa begitu.
Kalau inna ya selamanya di depan. Inna Muhammadan tolibun. Sungguhnya Muhammad pelajar. Nggak bisa umat ganti. Muhammadun inna tol. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau inna nggak bisa. Saya bilang ini yang bisa laisa. Karena laisa itu fi'il. Kalau fi'il bisa diubah-ubah. Kalau inna kan huruf. Kalau huruf ya berarti di depan. Makanya saya bilang ini terjadi hanya pada laisa dan teman-temannya. Yang lainnya ini bisa diubah-ubah. Baik Umahat begitu ya. Jadi saya sampaikan pada umat sekalian. Ketika kita ingin menegatifkan atau membuat satu kalimat positif menjadi kalimat negatif pada jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim, maka cara kita menjadikan kalimat positif bermakna negatif dinafikan dalam jumlah ismiyah, cara kita adalah menggunakan kata laisa. Menggunakan kata laisa. Pembentukannya secara asal bisa dengan dua cara. Boleh yang seperti penulis sampaikan di sini, atau umat kedepankan laisa sebagaimana tadi yang saya sampaikan pada umat sekalian. Nah, untuk memfokuskan sesuai dengan pembahasan penulis dan kita akan seragamkan sesuai dengan penulis, maka contoh pembentukan kalimat menggunakan laisa, kita akan lebih mengedepankan isim baru kemudian laisa dibandingkan kita kedepankan laisanya. Kita akan gunakan kalimat yang pertama ya, sebagaimana tadi saya sampaikan pada umat. Baik, langsung aja. Saya ulang kembali. Hamidun tolibun. Hamid seorang pelajar. Kita nafikan. Hamidun laisa bitolibin. Hamid bukanlah seorang pelajar. Sekarang jamak. At-tullabu sigorun. Para pelajar itu kecil. Tulab mubtada jamak. Sigorun sifatnya juga ini khobar mufrad jamak. Karena syarat khobar harus sama dengan mubtadanya. Umat kalau belum bisa buat mubtada khobar, ya nggak akan bisa buat laisa sama inna. Karena inna sama laisa asalnya dari mubtada khobar. Begitu ya, makanya tak kala ingin menggunakan kata laisa, umat harus buat dulu mubtada khobar seperti ini. Baru kemudian kita gunakan, maksudnya kita ubah bentuk kalimatnya menjadi negatif. Para pelajar itu kecil. Para pelajar itu bukanlah kecil. Kita gunakan pakai isim dulu. At-tullabu laisu bisigorin. Begitu ya. At-tullabu laisu bisigorin. Berubah laisanya jadi laisu. Karena saya bilang tadi. Tulab sebagai mubtada. Laisu fi'il. Harus ada domir. Kan khobarnya khobar fi'il nih. Harus ada domir yang kembali ke belakang. Makanya diubah jadi jamak. Laisu. Biar ada domir wawu menunjukkan pelakunya hum kembali pada tulab. Sama kalau mau diminta kedudukan tadi seperti tadi fi'il wawunya sebagai domir hum sesuai kembali ke mubtada, isim laisanya hum, bisegorin khobar laisa, fi'il isim dan khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada. Begitu ya. Dan kalau umat ini kedepankan fi'il laisanya, maka bentuknya seperti ini. Laisa at-tullabu bisigorin. Ini kalau umat mau kali-kali apa? Membentuknya berbeda ya. Boleh seperti ini. Dan ini banyak juga digunakan dalam beberapa kalimat. Contohnya di Al-Quran juga banyak. Laisanya di depan. Laisa at-tullabu bisigorin. Kalau misalnya laisanya di depan, maka nanti jadi seperti ini. Tidak jadi laisu mahat. Laisa aja. Karena kita hanya cukup menyebutkan fi'il. Tulab sebagai isim laisa. Bisigorin sebagai khobar laisa. Selesai. Ini bentuknya begini. Lebih simpel, nggak usah jadi laisu. Tapi kalau isimnya dulu, maka umat laisanya harus cari domir yang kembali ke mubtada gitu. Makanya harus dijamakkan. Tapi kalau pakai laisa dulu, nggak usah cari-cari domir. Pakai aja laisa. Cukup begini simpel. Dan memang ternyata penulis tidak menyampaikan bentuk yang ini. Karena kan umat belum belajar. Kenapa ini kok tidak jadi jamak? Itu nanti akan dibahas di pelajaran 5 lebih jelasnya. Tapi saya bilang tadi, di pelajaran 5 tuh nggak disinggung lagi laisa. Cuma hanya disinggung bahwasanya fi'il kalau di depan, pelakunya itu jamak, tetap fi'ilnya tidak usah dijamakkan. Karena kita nggak mencari domir yang kembali ke belakang. Sudah ada pelakunya di depan, begitu.
Baik Ummahat, ini ya kalau Ummahat ingin mengedepankan kata laisa. Dan saya akan fokuskan kembali ke pembahasan sesuai dengan kitab ini. Kita akan mengedepankan fiilnya aja, lebih gampang. Saya ulang lagi. At-tullabu sigorun. Pelajar itu kecil. Kita buat jadi tidak at-tullabu laisu bisigorin. Harus jamak, domirnya kembali ke tulab. Aminah tabibah. Aminah seorang dokter. Kita negatifkan. Aminah bukan dokter. Kita gunakan laisa karena jumlah isimnya. Aminah laisat bitabibah. Berubah lagi nih. Laisa jadi laisat karena domirnya, karena pelakunya perempuan. Kalau pelakunya perempuan, maka fiilnya wajib ada tak ta'nisnya ini, tak terbuka kasih. Ini namanya tak ta'nis yang menunjukkan pelaku. Pada fiil yang kita gunakan itu adalah mu'annas, perempuan. Kemudian kita bilang, itu isimnya mana Ustadz? Isimnya hiya. Kembali ke Aminah. Karena khobar fi'il itu harus ada domir kembali ke mubtada. Sama dengan tadi ya, saya bilang Aminah mubtada, laisa fi'il, ta'nya. Ini bukan tak, bukan domir ini, tanda ta'nis saja. Domirnya hiya mustatir, tersembunyi. Hiya kembali ke Aminah, bitabibah sebagai khobar. Khobar laisa. Laisa isimnya dan khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada Aminah. Begitu seterusnya umat. Ini akan kita lebih gunakan ya, langsung aja, kita tidak usah mengedepankan fi'il. Itu variasi aja, kalau umat mau kedepankan fi'il juga boleh. Aminah tabibah, Aminah laisat bitabibah. Al-fatayatu mutazawwijatun. Para pemudi itu sudah menikah. Kita ingin nafikan, para pemudi itu belum menikah. Memang terkadang begitu. Laisa diartikan tidak, bukan, belum. Itu tergantung konteks kalimatnya aja. Kalau ini kan tidak pas kalau kita artikan al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Para pemudi itu bukanlah menikah. Saya bilang lebih enak para pemudi itu belum menikah. Karena arti belum, bukan, tidak kan sama nafi ya, menafikan. Artinya membuat negatif. Al-fatayatu lasna bimutazawwijat ya tumahat ya, kembali saya ingatkan lasna. Kenapa kok nggak laisat Ustadz? Karena domirnya kembali ke mubtada'nya bentuknya jama muannas. Maka kita ganti fiilnya pakai na. Domir na menunjukkan pelaku huna. Lihat nih perubahan-perubahannya, harus hafal. Laisa, laisu, laisat. Kalau jama perempuan lasna begitu. Bukan laisna, bukan laisna, bukan. Ya-nya dibuang. Lasna. Anta kabirun. Kamu besar. Mubtada khobar. Mubtadanya bentuknya domir. Kita buat menjadi kamu tidak besar. Maka kita gunakan laisa karena jumlah isimnya. Jadilah bentuknya anta lasta bikabirin. Anta lasta bikabirin. Kamu tidaklah besar. Sama dengan tadi ya. Anta umat bilang mubtada. Lasta fi'il, laisanya ta'nya fa'il. Ta'nya fa'il. Maaf, nggak ada fa'il. Ta'nya itu isim laisa. Tak kembali ke anta. Sama aja makanya. Tak lagi kembali ke anta. Bikabirin sebagai khobar. Khobar laisa maksudnya. Isim laisa. Isimnya dan khobarnya adalah khobar untuk anta. Makanya kalau untuk domir itu lebih simpel, udah nggak usah pakai anta lagi umahat. Langsung aja dibuat anta kabirun lasta bikabirin. Kalau pakai anta lagi boleh, tapi nanti jadi seperti tadi cara i'rabnya. Artinya cara menentukan kedudukannya. Tapi kalau nggak pakai anta lagi lah cukup aja umahat bilang lasta bikabirin. Kamu nggak besar, kamu tidak besar. Maka kalau seperti ini nggak ada anta ya. Anta saya coret nih, saya hapus. Maka nanti umahat cukup bilang lasta, laisanya fi'il, ta'nya sebagai isim laisa, bikabirin khobar laisa. Udah nggak ada mubtada khobar. Itu simpel ya. Tapi saya bilang kalau mau pakai anta lagi juga boleh. Apalagi khususnya kita yang baru belajar. Lebih gampang kita sebutkan domirnya dulu kan. Anta lasta bikabirin. Anta tabib. Anta lasta bitabib. Anta talibun jadid. Anta lasta bitalibin jadid. Begitu ya, kita ubah-ubah
dengan antanya dulu aja biar lebih gampang. Langsung kita masuk contoh lain. Anta lasta, ingat Umahat. Antum jududun, kalian baru. Kita buat kalian tidak baru. Berarti antum lastum. Antum lastum bijududin. Kalian tidaklah baru. Antum lastum. Kalau antum jadi lastum. Nanti ada soal-soal ini ya, insyaallah. Antum lastum bijududin. Antum jududun? Naam. Nahnu jududun. Apakah kamu tidak baru? Contoh aja. Alastum bijududin? Apakah kamu tidak baru? Alastum bijududin? Naam. Nanti jawabannya lasna. Kami tidak baru. Lasna bijududin. Baik, dia tumahannya antum lastum. Kemudian anti fakirah. Kamu miskin. Anti jadi lasti bifakirah. Kamu tidaklah miskin. Antunna mustahidat. Antunna jadi antunna lastunna bimustahidat. Kalian tidaklah rajin. Ana mudarris. Saya guru. Ana lastu bimudarris. Ini yang sering akan kita gunakan tuh ana sama nahnu nanti. Ana mudarris. Ana lastu bimudarris. Nahnu tullab. Kami pelajar. Nahnu lasna bitullab. Kenapa saya bilang ya akan banyak kita gunakan ana dan nahnu? Karena nanti soal-soalnya banyak ditujukan ke kita. Atau libatun jadidatun anti? Talibatun jadidatun anti? Apakah kamu pelajar baru? Kita jangan selalu jawab iya aja. Karena kita akan belajar pakai la, tidak. La. Ana la talibatun jadidah, bukan begitu ya. Nanti kita udah belajar. Jadi la ana lastu, gitu kan nantinya. La ana lastu bi talibatin jadidatin huna. Tidak, saya ini bukan pelajar baru di sini. Atau bi batun anti, kamu seorang dokter? La ana lastu bi tabibah. Seringnya pakai ana. Ana lastu bi tabibah. Anti maridoh. Apakah kamu sakit? Amaridotun anti? La ana lastu bi maridoh. Begitu ya. Seringnya nanti akan kita belajar penggunaan ana atau nahnu. Antunna talibatun jadidat atau atalibatun jadidatun antunna? La nahnu lasna bi talibatin jadidatin. Antunna maridotun atau dibalik amaridotun antun? La nahnu lasna bi maridotin. Nah, ini yang akan lebih sering kita gunakan nanti dalam prakteknya. Saya bilang dalam prakteknya yang sering kita gunakan adalah penggunaan ana dan nahnu ya. Walaupun kalau dalam pembentukan kalimat ya semuanya digunakan. Tapi ketika dalam percakapan itu yang lebih sering kita gunakan pasti nanti ana dan nahnu karena terkait dengan lawan bicara. Baik umahat, beginilah cara kita membuat ya, mengubah dari bentuk kalimat positif, kalimat jumlah ismiyah menjadi kalimat negatif. Caranya adalah, saya ulang lagi, kalau umat ingin jadikan kalimat jumlah ismiyah bermakna negatif, yaitu bermakna penafian, maka kalimat tidak yang umat gunakan adalah menggunakan kata laisa, bukan la dan bukan ma ya. Dan ingat ketika umat gunakan kata laisa, maka laisa punya kaidah cari mana isimnya dan khobarnya. Saya sarankan aja kalau mau simple khobar laisa pakai bi aja biar umat tidak lupa kalau khobar laisa itu mansub. Kemudian kalau mau lebih simple lagi sesuai dengan konteks bahasa kita, berikan aja dulu isimnya baru laisa baru kemudian taruh di akhirnya khobar. Nanti biar laisa ada isim ada fiil isim dan khobarnya sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada sebagaimana yang tadi kita baca sesuai dengan contoh yang penulis sampaikan. Baik, untuk lebih menghafalkan ini ya umahat ya perubahan-perubahannya dan melancarkan umat tentang kaidah ini, alangkah baiknya tidak mengapa yuk kita baca kembali sama-sama. Istami'na wa karilna, dengarkan dan ikuti. Mudah-mudahan dihafalkan ya umahat ya perubahannya. Istami'na wa karilna, dengarkan ikuti sambil dihafalkan. Ini wajib hafal nih. Hamidun tolibun. Hamidun talibun. Hamidun laisa bi talibin.
Hamidun laisa biqalibin. At-tullabu sigorun. At-tullabu sigharun. At-tullabu laisu bisigorin. At-tullabu laisu bisigharin. Aminatu tabibatun. Aminatu tabibatun. Aminatu laisat bi tabibatin. Laisat bitabibatin. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Al-fatayatu lasna mutazawwijatin. Anta kabirun. Anta kabirun. Anta lasta bikabirin. Anta lasta bikabirin. Antum jududun. Antum jududun. Antum lastum bijududin. Antum lastum bijududin. Anti faqiratun. Anti faqiratun. Anti lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Antunna lastunna bimujtahidatin. Antunna lastunna bimujtahidatin. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana lastu bimudarrisin. Ana lastu bimudarrisin. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu lasna bitullabin. Nahnu lasna bitullabin. Ya, baik Oma, saya tekankan nih ya, hati-hati. Lasna kalau nahnu panjang. Tapi kalau untuk hunna, lasna. Nih, sensitif banget nih. Bedanya tipis sekali. Lasna. Nah, kalau yang nanya pendek nih, hunna. Mereka perempuan. Panjang pendek apa akan sangat drastis sekali bedanya. Salah arti ya. Lasna mereka. Kalau yang panjang, lasna. Makanya beda nih. Lasna. Kalau yang sebelumnya lasna. Kalau sebelumnya lasna, lasna. Perbedaannya ya, hati-hati. Kalau hunna naknya pendek, kalau nahnu naknya panjang. Baik, sebelum saya masuk latihan berikutnya, saya ingin tanya pada Ummahat. Siapa yang udah hafal perubahan dari laisa sampai ke nahnu jadi lasna? Ya. Bu Linda, hafal? Siapa? Saya tanya. Man? Hafidha. Walaisa. Bu Linda, hafal? Yang kayak gitu ya. Baik. Coba Ya, saya tes. Tasrif. Ya, tasrif. Saya tes, Bu. Coba. Laisa huwa. Ya. Hum. Apa sih? Hum, Laisa hum. huwa. Ayo ubah. Hum laisu. Bagus. Saya yang sebutkan ya. Hum laisu. Bagus. Hiya. Laisat. Bagus. Hunna. Lasna. Iya. Nanti yang lainnya diam dulu. Saya minta 3 orang aja. Satu dulu Belinda. Lasna bagus. Anta. Lasta. Anti. Lasti. Antum. Lastum. Antunna. Lastunna. Ana. Lastu. Nahnu. Lasna. Masya Allah. Barakallahu fiik Belinda. Barakallahu fiik Mumtaz. Lihat buku gak? Insyaallah. Di contoh Ustadz ada dicatat. Baik, kalau
Tak kira Ngepek. nggak baca di bukunya. Barakallahu fi Balinda. Baik, coba ya, nggak lihat buku yang lain, coba satu lagi siapa yang udah hafal? Saya nggak tunjuk Amsi aja. coba Bu Ustaz. Amsi. Baik, Bu Amsi dicoba. Huwa laisa. Hum. Hum laisu. Bagus. Hiya. Laisat. Bagus. Anta. Lasta. Bagus. Saya acak dikit ya. Hunna. Mau. Hunna. Lasna. Bagus. Anti. Lasti. Antum. Lastum. Antunna. Lastunna. Ana. Lastu. Nahnu. Lasna. Baik, saya acak. Hum. Laisu. Antunna. Lastunna. Hunna. Lasna. Nahnu. Lasna. Ana. Lastu. Hiya. Laisat. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Amsi. Mumtaz. Mumtazah. Ahsanti. Barakallah. Satu lagi terakhir. Siapa yang mau mencoba? Ada? Satu lagi? Nah, Ustazah. Ustaz, Nah, afwan. Bu Yoni. Ya. Baik, Bu Yoni ya. Siap. Bismillah. Laisa. Bismillah. Baik. Hiya. Apa? Huwa laisa. Hum, Ibu. Laisa. Hum. Hum laisat. Hum. Laisu. Hum laisu. Laisu. Bagus. Hiya. Naam. Hiya laisat. Bagus. Hunna. Hunna itu nahnu ya Ustaz. Hunna lais. Hunna. Hunna lasna. Hunna lasna. Bagus sekali. Lasna. Anta. Lasta. Anti. Lasti. Antum. Lastum. Antunna. Lastunna. Ana. Ana lastu. Bagus. Nahnu. Lasna. Baik, saya acak. Hum. Laisu. Bagus. Antunna. Lastunna. Hiya. Lasti. Hiya. Hiya lasti. Hiya. Hiya Ustaz ya. Hiya lais. Anti itu lasti. Hiya. Kalau anti lasti. Kalau hiya. Hiya laisu. Salah. Hum laisu. Hiya. Hiya. Laisat. Laisat. Iya. Laisat Ustaz. Baik. Iya, baik. Hum. Hum laisu. Bagus. Hunna. Hunna hunna lasna. Lasna. Ana. Lastu. Bagus. Terakhir. Nahnu. Lasna. Iya, barakallahu fi Bu Yuni. Yang tadi ya, sedikit Wafik belum lancar. Barakallahu fi. Belum lancar Ustaz. Ya, nggak apa-apa Bu, dilatih ya. Khairan. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Umat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi menghafalkannya, huwa laisa, hum laisu, hiya laisat, hunna lasna, anta lasta, anti lasti, antum lastum, antuna lastunna, ana lastu, nahnu lasna. Kalau umat sudah hafal itu, insya Allah akan mudah nanti ummahat menjawab soal-soal berikut ini. Langsung saja kita masuk ke latihan berikutnya, latihan yang keempat. Adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Soalnya, kata penulis, adkhil, masukkanlah. Laisa, kata laisa, 'alal jumalil atiyati. Kepada kalimat-kalimat berikut ini. Dalam soal ini, latihan keempat, ummahat diminta untuk memasukkan laisa pada kalimat-kalimat berikut ini. Atau bisa juga kita bilang, ubahlah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dengan menggunakan kata laisa, begitu ya.
Ini semuanya ummahat jumlah ismiyah ya, bukan jumlah fi'liyah karena dimulai dengan isim. Ini semuanya jumlah ismiyah karena laisa itu hanya masuk pada jumlah ismiyah. Ingat ini, saya ulang lagi. Laisa hanya masuk pada jumlah ismiyah. Jadi kalau diawali dengan fi'il ya nggak bisa pakai laisa. Baik ummahat diminta untuk memasukkan laisa pada kalimat berikut ini. Ini semuanya kalimat jumlah ismiyah yang bermakna positif ya. Tidak ada artinya tidak atau bukan. Umat ganti semua jadi tidak. Al-babu mughlaqun. Artinya pintu itu tertutup. Ummahat ubah kalimat positif ini menjadi pintu itu tidak tertutup. Contoh misalnya nanti ada yang lain. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Umat buat menjadi buku itu tidak baru. Ubah menjadi negatif dengan menggunakan kata laisa. Karena ini jumlah ismiyah, maka kita gunakan laisa. Dan saya minta umat jawab dengan mengedepankan isimnya saja. Jangan laisanya dulu. Tapi cukup dengan mubtada, nanti baru kemudian laisa khobarnya. Sebagaimana contoh seperti yang penulis sampaikan. Misal, saya berikan soal sendiri nih ya. Misal, tadi yang gampang. Al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Umat ganti menjadi kalimat negatif. Rumah itu tidak bagus. Maka saya minta buatnya yang begini saja dulu. Nanti kalau PR baru saya minta untuk dengan dua kalimat. Al-baitu laisa bijamilin. Begitu ya. Pakai isimnya dulu aja. Sesuai dengan contoh. Biar umat paham dulu yang gampang dan mudah digunakan. Al-baitu jamilun. Jadi seperti ini. Al-baitu laisa bijamilin. Rumah itu bagus. Jadi tidak bagus. Al-baitu laisa bijamil ya ukhti. Rumahnya nggak bagus. Contoh lain. At-ta'amu ladis. Makanannya lezat. Umat buat, makanan nggak lezat kok. Gitu ya. Jadinya at-ta'am laisa biladis. At-ta'am laisa biladis. Ya. Usahakan lancar dulu yang ini umat. Ya nanti kalau udah lancar, umat bisa variasikan dengan mengedepankan fi'il dan sebagainya. Itu nanti buat PR umat aja yang saya variasikan. Baik, untuk soal secara lisan, ini bagusnya kita harus yang mudah dulu, seperti ini. Biar umat terbiasa dulu dengan yang seperti ini. Al-baitu jamil, al-baitu laisa bijamil. At-ta'amu ladis, at-ta'amu laisa biladis. Al-lughatul arabiyyah sa'batun. Bahasa Arab susah. Kata siapa? Kita bilang bahasa Arab nggak susah. Umat bilang al-lughatul arabiyyah. Karena ini muannas ya. Karena ini muannas, maka jadi laisat bisa'batin. Gitu ya. Laisat bisa'batin. Enggak, bahasa Arab nggak susah. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Umat buat menjadi tidak baru, maka nanti jadi al-kitabu laisa bijadid. Begitu ya buatnya umahat. Buat yang begini dulu. Biar lancar terlebih dahulu yang mudah seperti ini. Baik umahat, silakan diubah. Nanti bentuk ini, semua yang bentuknya positif jadi negatif. Seperti yang tadi saya sampaikan dengan menggunakan kata laisa. Isimnya dulu sebutkan, baru laisa dan khobarnya. Silakan, saya akan persilakan satu-satu dari umat yang sudah masuk di sini. Mulai dari absen atas ya. Silakan tafadholi dari Bu Bransi. Silakan. Wahid, Bu. Al-babu laisa muqlaqun. Baca soalnya dulu. Baca soalnya dulu, baru jawabannya. Al-babu muqlaqun. Iya. Al-babu laisa bimuqlaqun. Ulang. Al-babu laisa Bimuqlaqun. Mughlaqun. Muqlaqun. Bimuqlaqun kankin. Bimuqlaqun. Konkin kun. Itu dia jangan. Ulang lagi. Al-babu mughlaqun. Ulang. Al-babu muqlaqun. Silakan buat. Al-babu laisa bimuqlaqin. Bagus. Al-babu mughlaqun. Al-babu laisa bimughlaqin. Bagus. Terjemahkan Bu Bransi. Al-babu mughlaqun. Artinya apa? Muqlaqun apa ya? Pintu. Muqlaqun apa Ustaz? Muqlaqun lawan dari maftuhun. Maftuhun terbuka. Tertutup ya? Iya, tertutup. Al-babu Pintu mughlaqun.
Pintu itu terbuka. Bukan, tertutup, Bu. Al-babu muklakun kan tertutup ya? Iya, Tertutup. pintu itu tertutup. Al-babu laisa bimuklakin, pintu itu tidak tertutup. Iya, begitu. Pintu itu tidaklah tertutup. Hakada Bu Baransi. Barakallahu fiik. Cukup, Ibu. Kemudian rokam isnan, Bu Cicik, tafadholi. Al-ma'u baridun. Nah. Air itu dingin. Al-ma'u laisa bibaridin. Nah, Air hakada. itu tidak dingin. Ahsan. Al-ma'u laisa bibaridin. Al-ma'u laisa bibaridin. Air itu tidaklah dingin. Sahih, Bu Cicik. Barakallahu fiik. Ahsanti. Wafik barakallahu Ustaz. Kemudian Bu Eli, tafadholi. Raqam salasa, Bu Eli. Hukum salasa. Hisamun maridun. Hisam sakit ya. Iya, betul. Negatif kan? Hisamun laisa bimaridin. Barakallahu fiik. Ahsan. Hisyamun laisa bimariyadin. Terjemahkan? Hisam tidak sakit. Betul. Hisyam tidak sakit. Ahsanti. Barakallahu fiik, Bu Eli. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya, lanjutnya Bu Gina. Raqam arba'ah. Tafadholi, Bu Gina. Rokam arba'ah. Heeh. Abi afwan. Hamzah, Abi Hamzah. naimun. Ya, bukan naimun ya. Kalau naimun lembut artinya naim. Naimun. Ustaz. Ulang lagi. Abi naimun. Abi laisa binaimin. Bagus. Abi naimun. Jadikan negatif. Abi laisa binaimin. Apa arti abi naimun? Ayah saya tidur. Ayah saya tidur. Abi laisa binaimin. Ayah saya tidak tidur. Betul. Ayah saya tidaklah tidur. Ahsanti. Barakallahu fiik, Bu Gina. Cukup, Ibu. Wafik barakallahu Ustaz. Baik. Kemudian tafadholi setelahnya Bu apa ya? Di bawahnya. Bu Leni, silakan Bu Leni, tafadholi. Raqam khamsah. Nah, Ustaz. Raqam khamsah. Nah, Ad-darsu sa'bun. iya. Pelajaran ini sulit. Solid. Silakan negatifkan, nafikan. Ad-darsu laisa bisa'bin. Bagus. Ad-darsu laisa bisa'bin. Artinya? Pelajaran ini tidaklah sulit. Iya, setuju Ibu ya, muafiqah insyaallah. Insyaallah Ustaz. Iya, insyaallah. Betul. Barakallahu fiik, Bu Leni. Mudah-mudahan. Barakallahu Ustaz. Iya, ad-darsu laisa bisa'bin. Hakada. Bu Lili, sittah, tafadholi. Rokam sitah. Nah. Al-masjidu qaribun. Nah. Masjid itu dekat. Al-masjidu laisa biqaribin. Betul. Masjid Al-masjid itu tidak dekat. Betul. Al-masjidu laisa biqaribin. Masjid itu tidaklah dekat. Ahsan, barakallahu fiik. Bagus sekali. Kemudian Bu Lindawati, raqam sab'ah. Pakai siregar apa enggak? Bu Lindawati. Bu Lindawati mana? Bu Lindawati Agustin. Ya. Iya. Raqam sab'ah. Atiflu jau'anu. Nah. Anak itu lapar. Ya. Atiflu laisa bijau'anin. Bijau'a? Bijau'anin. Salah. Bijau'ana Di yang ujung betul. tuh jau'ana. Ini sudah ada tandanya jau'ana. Bukan jau'ani. Oh iya, Kenapa iya, bukan bijau'ana? Bukan bijau'ani. jau'an mamnu minas shorof ya Ustaz ya. Betul. Karena dia mamnu minas shorof, maka tanda majurnya bukan kasroh, tapi dia fathah ya. Ulang lagi bacanya Bu. Dari pertama atiflu jau'anu. Ulang. Atiflu jau'anu. Nah,
Atiflu laisa bijau'ana. Hakada atiflu jaw'anu, atiflu laisa bijaw'ana. Tarjimi, terjemahkan Ibu. Atiflu jaw'an. Anak itu lapar. Iya, Anak itu tidak lapar. betul. Anak itu lapar. Anak itu tidaklah lapar. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fi Bu Linda. Fikir barakallah Ustaz. Iya, Ummahat lihat ya, beginilah cara kita merubah dari bentuk kalimat yang positif jadi negatif. Menggunakan laisa dan isim yang ada pada bentuk kalimat ini semuanya mufrad muzakkar. Karena ini biar mudah dulu Ummahat belajarnya seperti ini ya. Al-babu mughlaqun. Al-babu laisa bimughlaqin. Semuanya pakainya domir laisa, enggak berubah-ubah. Karena ini semuanya untuk huwa. Ya, Hisyam marid, Hisyamun laisa bimaridin. Baik, coba saya minta 3 lagi soal dari saya. Bu Nawang sekarang, hidupkan mic-nya. Ustaz. Ya, silakan. Ibu ubah kalimat negatif ini menjadi positif. Positif dan negatif, maaf kebalik. Ad-daftaru golin. Jangan golin, nanti susah. Rokhis, maaf. Ad-daftaru rokhisun. Silakan Bu dibaca dan ubah menjadi negatif. Adaftaru rohisun. Nah, Adaftaru laisa birohisin. bagus sekali. Ad-daftaru laisa birokhisin. Apa artinya tuh, Bu? Buku tulis itu rohis. Murah. Iya, buku tulis itu Buku murah. tulis itu Ad-daftaru laisa tulis itu- birokhisin. buku tulis itu tidak murah. Iya, buku tulis itu tidaklah murah. Ahsanti, barakallahu fiik Bu Nawang, barakallahu fiik. Bu Ninik, Nafik barakallahu Ustaz. Bu Ninik. Coba Bu, sekarang saya coba pakai jamak Bu Ninik ya. Ya. Baik. Saya coba pakai jamak. Al-mudarrisuna jududun. Silakan diubah menjadi negatif. Al-mudarrisuna jududun. Para guru itu baru-baru. Betul. Al-mudarrisuna laisu bijududin. Masya Allah, bagus sekali. Al-mudarrisuna laisu bijududin. Terjemahnya? Para guru itu bukan baru-baru. Iya, bukan baru-baru. Tidaklah baru, Ibu ya. Tidaklah baru-baru. Ya. Ahsanti Bu, barakallahu fiik. Ahsan, bagus. Nafik barakallah. Kemudian, coba Bu Rini. Bu Rini. Saya dihidupkan. Baik. Ya. Ya. Coba Bu, sekarang. Aminah tabibatun mujtahidatun. Coba, karena agak panjang dikit. Silakan. Aminatu laisat Dibaca soalnya dulu. Aminatu tabibatun mujtahidatun. Coba. Aminatu tabibatun mujtahidun. Iya. Ya. Negatifkan sekarang. Amin. Aminatu laisat laisat bi tabibatin Bagus. mujtahidatin. Bagus, Masya Allah. Aminatu laisat bitabibatin mujtahidatin. Ini hanya tambahan ada kata sifat ya. Ada kata mustahidah ngikutin sebelumnya. Apa artinya Bu Rini? Aminah tabibah mustahidah. Aminah dokter yang rajin. Betul. Aminah laisat bitabibatin mustahidah. Aminah bukan dokter yang rajin. Bagus sekali. Aminah bukan dokter yang rajin. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Rini. Bagus sekali Ibu. Ya, satu lagi. Bu Sukma. Soal dari saya ya. Dihidupkan mic-nya Bu Sukma. Silakan.
Ya Ustaz. Iya. Banatul mudarrisi mujtahidatun. Banatul mudarrisi talibatun mujtahidatun. Kok jadi seperti itu tulisannya? Ini jadi pindah sendiri. Sebentar lo. Abanatul mudarrisi talibatun mujtahidatun. Lumayan ya Bu, agak panjang, dicoba Bu. Silakan dibaca dulu soalnya. Anak perempuan. Banatul tu talibatun mujtahidatun. Iya. Banatul mudarrisi talibatun mujtahidatun. Apa artinya Ibu? Anak-anak perempuan guru itu pelajar yang rajin. Betul. Anak perempuan guru itu pelajar yang rajin. Karena Ibu jadikan negatif. Anak-anak perempuan guru itu bukanlah para pelajar yang rajin. Bagaimana jadinya? Bisa? Caranya mudah ya. Tentukan dulu mana mubtada khobar. Nanti mubtada disebutkan dulu. Kalau tidak bisa nanti saya berikan yang lain dulu. Banatul mudarrisi. Ya, mau coba dulu? Ya, dicoba. Silakan. Banatul mudarrisi. Banatul mudarrisi. Bagus. Apa? Lastunna. Lastunna untuk antunna, bukan. Nah. Lasna Ustaz. Bagus, lasna, asan. Bagus Ibu. Tadi dengan lasna takut salah. Nggak apa-apa. Lasna tolibatun. Ya. Tolibatun mustahidatun. Bagaimana? Ulang. Banatul mudarrisi lasna. Banatul mudarrisi lasna tolibatun mustahidatun. Mana bi-nya? Oh iya, bitolibatun mustahidatun. Iya, kalau ada bi jadi kasroh. Bitoliba. Iya. Bitolibati mujtahidati. Iya, bitolibatin mustahidatin. Begitu ya Bu ya. Nah, ummahat nanti kalau nggak pakai bi boleh, tapi nanti jadi mansub begitu ya. Tapi mansub untuk isim jama muannats salim nanti sama dia pakai kasroh. Makanya kenapa pakai bi itu lebih utama? Karena nanti akan banyak terkait kaidah yang umat belum belajar. Tolibatin jadidat apa mustahidat, nanti kalau nggak ada pakai bi semua kasroh sama pakai kasroh juga. Karena tanda kasroh pada jama muannats salim itu bisa untuk majrur, bisa untuk mansub. Makanya nanti malah jadi bingung, lebih baik pakai bi saja. Banatul mudarrisi lasna bitolibatin, jangan lupa ya kalau ada bi jadi kasroh. Bitolibatin mustahidatin. Hakada Bu Sukma, bagus sekali Bu Hasan. Barakallahu fiik Bu. Satu lagi terakhir soal dari saya. Bu Titut. Iftahi mikrofon. Iftahi, buka mikrofon. Ya. Ya. Buka mic-nya. Ya. Baik, soalnya dari saya ya Bu ya. Nah. Ya. Abnaul mudiri tujarun aghniya'u fi hadas suqi. Panjang ya Bu? Iya, panjang. Ya, hadiah buat Ibu ini panjang. Silakan dibaca dulu. Ya. Abnaul mudiri tijarun aghniya'u aghniya'u apa itu? Fi hadas. Fi hadas suqi. Iya, apa artinya? Terjemahkan dulu. Anak-anak direktur itu
pedagang kaya di pasar itu. Iya, betul. Anak-anak direktur itu pedagang kaya di pasar ini. Silakan Ibu jadikan negatif, anak-anak direktur itu bukanlah pedagang yang kaya di toko ini. Di pasar ini. Silakan. Abnaul mudiri Ya. laisu Bagus. laisu bitijarin Bukan tijarin. bitujarin Nah. agniain Bukan. fi Agnia. agnia Karena dia mamnu minasoroh kan? Mamnu minasoroh tanda majunya pakai fathah. Abnaul mudiri laisu bitujarin agnia'a, terus agnia'a fi hadza suqi. Iya begitu Bu. Barakallahu fiik. Hasan. Abnaul mudiri laisa bitujarin agnia'a fi hadza suqi. Fi hadza suqi sebagai muta'alik ya, keterangan tempat tambahan aja, kalimatnya menjelaskan tentang tempat keadaan para pedagang tersebut. Begitu Bu Titut, barakallahu fiik Ibu Asanti. Baik Ummahat, ini contoh variasi kalimat ya yang saya berikan Ummahat, yang tidak hanya laisa tapi bisa berubah jadi laisu, jadi laisat, jadi lasna. Ini semua tergantung dari siapa yang ditiadakan ya, artinya siapa yang dinafikan dalam mubtadanya. Kalau mubtadanya jama ya kita ubah jadi laisanya jadi jama. Karena kita sebutkan dulu isimnya baru fi'il laisanya. Insya Allah nanti ada PR dari saya terkait yang seperti ini. Saya akan variasikan bentuk kalimatnya biidznillah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita langsung masuk ke latihan berikutnya Umar. Belum Ustaz. Silakan. Ada yang mau tanya? Karena belum dikasih latihan. Siapa? Bu Ratna. Oh Bu Ratna. Baik Ibu, saya kasih latihan Ibu. Silakan. Maaf Bu. Ya, tinggalan Ibu ya. Lupa ya Ustadz ya. Iya. Karena nama Ibu di atas dari naiknya jadi ke atas. Soalnya yang di bawah itu kan yang nggak dihidupkan mic-nya. Saya turun ke bawah gitu tuh di layar saya tuh. Jadinya ke bawah. Terakhir Bu Titut. Ya. Baik Ibu. Yang di atas ketinggalan deh. Yang ketinggalan. Jadi Ibu naik di atas karena yang setiap yang menghidupkan mic dia naik ke atas. Jadi nggak kebaca sama saya. Maaf Bu ya. Baik Ibu. Ya, soal dari saya Ibu. Silahkan soal dari saya. Al-atibba'u alladzina kharaju minal mustashfa. Bu Ratna kelihatan videonya. Masa sih? Al-atibba'u alladzina kharaju minal mustashfa. Silakan diubah. Al-atibba'u alladzina kharaju minal mustashfa. Jududun aja deh. Kuda lama. Jududun. Ya, silakan Bu. Dibaca dulu soalnya. Atibba'ul lazina. Apa itu segala lihat di jalan, tulisannya kecil sekali. Ya, kharaju minal mustashfa. Kharaju minal mustashfa. Jududun. Iya, terjemahkan. Atibba'u para dokter. Ya, para dokter. Terus yang dokter yang apa ini? Keluar. Kharaju minal mustashfa, yang keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit baru. Iya, para dokter yang keluar dari rumah sakit itu baru. Sekarang Ibu buat para dokter yang keluar dari rumah sakit itu tidaklah baru. Silakan.
Atibaul lazina. Aduh. Tulisan. Kharaju. Atibaul lazina raju. Pak apa? Para dokter. Minal mustashfa. Laisu. Tidak keluar ya Ustaz. Ah, gimana jadinya? Tidaklah baru. Ditaruh di belakang. Sebentar. Atibaul lazina kharaju minal mustasfa. Laisu. Laisu. Mustafa. Laisu Ya. Jududin. Iya, begitu ya. Laisu bijududin. Ahsan. Ini kelihatannya panjang. Padahal mah yang panjang ini hanya sebagai keterangan aja ya lanjutannya. Alatiba'ul ladina kharaju minal mustashfa laisu bijududin. Tetap sama. Kita taruh nanti laisanya setelah mubtadanya. Kan begini ya. Karena ada keterangannya, maka laisanya datang setelah keterangan. Al-atiba'ul ladina kharaju minal mustashfa laisu bijududin. Begitu. Bukan umataro al-atiba'ul laisu alladina kharaju. Bukan begitu ya. Ya, kita taruh sebelum khobarnya. Jadi seperti ini. Al-atiba'ul ladina kharaju minal mustashfa laisu bijududin. Ya, sahih Bu Ratna Hasan, barakallahu fiik Ibu. Barakallahu Ustaz. Iya, tulisannya kurang jelas Ibu ya, kecil ya. Kecil banget jadi ini banget. Ya, baik. Barakallahu fiik Ibu, nanti lebih jelasnya ada latihan ya, insyaallah taala. Baik, Omah, seperti inilah cara kita begini cara kita membuat ya, merubah dari bentuk jumlah ismiyah yang positif jadi negatif. Ingat, kalau kita ingin merubah jadi negatif, kita gunakan kata laisa ya. Caranya seperti ini. Ya, kita gunakan laisanya datang ya, atau gampangnya datang setelah mubtada dan diletakkan sebelum khobarnya. Ini yang paling mudah dan sesuai dengan konteks dalam bahasa kita. Baik, Ummahat, ini adalah latihan yang pertama, kemudian kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan yang kelima. Iqra al-misalain summa adkhil alal jumalil atiyah. Iqra al-misalain, bacalah dua contoh. Summa, kemudian adkhil laisa. Masukkanlah laisa alal jumalil atiyah, kepada kalimat berikut ini. Nah, Ummahat, kalau tadi sebelumnya di latihan 4 kita itu pakainya laisa semua ya. Kemudian bentuknya isimnya zohir semua yang tidak ada bentuk domir. Kalau sekarang divariasikan sama penulis. Ada yang huwa, ada yang anta, ada yang antum, ada yang bentuknya isim zohir. Isim zohir itu lawan dari domir ya, nama istilahnya. Jadi yang tadi tuh, yang al-babu muklakun, ini kan mubtada, bab. Kita bilang mubtada itu, kita bilang al-babu itu namanya isim zohir. Karena dia bukan domir. Kalau yang ini huwa tajirun, kita bilang huwa domir. Jadi lawannya domir itu namanya isim zohir. Begitu, istilahnya dalam bahasa Arab. Nah, kalau tadi yang di latihan 4 itu bentuknya isim zohir semua. Bukan domir, nggak ada yang domir. Nah, kalau di latihan 5 ini penulis akan campur nih, Ummahat. Ada domir, kemudian ada isim zohir. Dan isim zohirnya tidak hanya untuk bentuk huwa aja, tapi nanti ada yang hum, ada yang hiya, ada yang hunna. Nah, akan dicampur oleh penulis. Nah, lihat dua contoh berikut yang disampaikan oleh penulis. Kita baca dua contoh ini, kemudian kita akan masukkan kata laisa pada kalimat-kalimat berikutnya setelahnya. Lihat misal huwa tajirun. Dia adalah seorang pedagang. Jelas ini ya, mubtada khobar jumlah ismi. Kita jadikan negatif. Huwa laisa bitajirin. Dia laisa bitajirin. Dia bukanlah seorang pedagang. Huwa laisa bitajirin. Dia bukanlah seorang pedagang. Lihat seperti ini bentuknya, seperti tadi contoh sebelumnya. Tapi sekarang bentuk kedua beda nih bentuknya. Huwa minal Yaban. Dia dari Jepang. Sekarang khobar yang ada pada kalimat ini khobarnya syibhul jumlah. Ya, khobarnya syibhul jumlah. Kalau yang pertama itu khobarnya mufrad, satu tunggal.
Nakiroh sama jenis dan bilangan. Huwa tajirun. Kalau yang kedua, khobarnya khobar syibul jumlah. Karena terdiri dari jar dan majrur. Huwa minal yaban. Khobar syibul jumlah. Nah, bagaimana kalau kita ingin negatifkan bentuk kalimat seperti ini? Yang kedua, kalau khobarnya syibul jumlah, jawabannya seperti ini, kata penulis. Huwa laisa minal yabani. Dia bukan dari Jepang. Lah, kok nggak ada bi-nya, Ustadz? Iya, memang tidak ada. Karena kalau khobarnya syibul jumlah, baik itu yang pakai huruf jar, atau yang pakai dzaraf, itu sudah menjadikan setelahnya majrur. Tidak bisa ada huruf jar bergabung secara langsung dengan dua bentuk sama. Apa? Tidak bisa huruf jar datang setelahnya huruf jar lagi, nggak bisa. Bimin nggak bisa ya. Bi amami tidak. Oleh karena itulah penulis menyampaikan pada kita di sini nih, kata penulis tuh seolah-olah ingin bilang pada kita, kalau khobarnya syibul jumlah, maka kita tidak perlu menambahkan bi, itu maksudnya. Paham ya? Maksud dari penulis itu yang kedua, penulis menyampaikan pada kita, kalau khobarnya khobar syibul jumlah, maka ketika kita masukkan laisa, maka khobar laisanya tidak pakai bi. Cukup kita bilang, huwa laisa minal yabani. Cara i'rab juga sama ya, huwa mubtada, laisa fi'il dan isimnya minal yabani khobar laisa, khobar syibul jumlah. Isim, fi'il dan khobarnya adalah khobar untuk mubtada, khobar jumlah fi'ilnya. Huwa laisa minal yaban. Begini umahat. Jadi kalau khobarnya adalah khobar syibul jumlah, maka umahat tidak menggunakan kata bi. Yang ini disampaikan oleh penulis. Saya berikan contoh misalnya. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Umat buat, saya bukan dari Pakistan. Maka kalimatnya menjadi ana lastu min Pakistan. Tidak usah umat buat ana lastu bimin Pakistan. Tidak usah. Karena khobarnya syibul jumlah. Al-baitu atau baiti, rumah saya, amamal masjidi, di depan masjid. Kita negatifkan rumah saya bukan di depan masjid. Maka umat bilang baiti laisa amamal masjidi. Seperti itu. Bukan umat bilang baiti laisa bi amamil masjidi. Bukan. Kenapa nggak pakai bi, Ustaz? Karena khobarnya khobar syibul jumlah. Kalau khobar syibul jumlah, maka kita tidak menggunakan bi. Pakai bi kalau khobarnya mufrad. Contoh, ana maridun, saya sakit. Saya tidak sakit. Ana lastu bi maridin. Begitu ya. Kita pakai bi. Kenapa? Karena khobarnya mufrad. Nah, sekaligus penulis menyampaikan pada kita bahwasannya jumlah ismiyah yang sering dinegatifkan dengan menggunakan kata laisa itu adalah ini untuk khobar mufrad dan khobar syibul jumlah. Bagaimana Ustadz kalau saya mau menafikan khobar jumlah fi'liyah? Jarang digunakan karena sudah ada fi'il itu cara menafikannya bukan pakai laisa. Sudah ada nanti pelajarannya pakai la atau ma di pelajaran 4 dan 5. Terus kenapa Ustadz nggak pakai yang khobarnya khobar jumlah ismiyah? Karena kepanjangan, nanti umat sulit. Ya nanti insya Allah ta'ala dibahas lebih lanjut lagi ya. Kalau yang itu tidak usah saya sampaikan. Baik, cukup yang khobarnya mufrad sama khobar syibul jumlah. Cara kita menafikannya dengan laisa seperti ini. Wah, jadi penulis. Kalau khobarnya mufrad, laisa bitajirin pakai bi. Kalau khobar syibul jumlah, kita tidak perlu menambahkan bi lagi. Nah, sekarang umahat masukkan kalimat-kalimat berikut ini di soal 5 dengan kata laisa sesuai dengan contoh. Langsung dari awal lagi, Bu Amsi. Silakan Bu Amsi, rokam wahid. Rokam wahid. As-sayyaratu jamilatun. Bagus. Sayyaratu jamilatun. Tarjimi, terjemahkan Ibu. Mobil itu bagus. Mobil itu bagus. Sekarang negatifkan Ibu, silakan. As-sayyaratu laisat bi jamilatin. Mumtaz. Ahsanti, Masya Allah. As-sayyaratu laisat bi jamilatin. Mumtaz. Terjemahkan. Mobil itu tidaklah baru. Bagus. Mobil itu tidaklah bagus.
Bagus sekali ya, lihat Bu Amsi menggunakan kata laisat, ada tak ta'anisnya, karena Bu Amsi tahu bahwasannya domir ini kembali ke sayyarah. Sayyarah mu'annas, maka fi'ilnya ditambahkan tak ta'anis. Asanti Bu Amsi, barakallahu fi Ibu, barakallahu fi. Wafik barakallahu Ustaz. Ya, welcome Isnan, Bu Linda Siregar. Silakan Bu Linda. Islam. Ana goniun. Gonya pendek. Goniyun. Salah nanti. Kalau panjang pendek salah, fatal ya bahasa Arab. Ulang. Ya, ana goniun. Iya, bagus. Ana lastu bigoniin. Bagus. Ana lastu. Ulang lagi coba. Bacanya dari pertama. Ana goniun. Ya. Ana lastu bigoniin. Bagus. Ana lastu bigoniin. Bagus sekali Ibu. Masya Allah. Terjemahkan. Ana goni. Saya kaya, insya Allah. Saya tidak kaya, masya Iya. Allah. Masya Allah Ibu. Saya kaya, saya tidak kaya. Yang benar yang mana Bu? Saya kaya insya Allah Bu ya. Semuanya kaya. Kaya hati insya Allah. Kayak enggak, miskin enggak mau. Ya. Lastu bigoni. Barakallahu fiik Bu Linda Asanti. Masya Allah. Ya. Kemudian Rokam Salasah tadi yang sempat belajar latihan mengi'rab mentasrif laisa. Tadi Bu Yolianti ya. Bu Yoni ya, maaf. Bu Yoni ya. Nah, Ustaz, Iya, Ana silakan. Ustaz. Rokam Salasah. Rokam salasa. Anta faqirun. Ya. Kamu miskin. Ya. Anta lasta faqirun. Kamu tidak Salah. Anta miskin. lasta fakirun salah. Anta lastu fakirun salah. Anta faqirun. Ya, terus? Anta lasta, Ustaz, bukan lasta, Ustaz. Benar, anta lasta, cuma salah lanjutannya anta lasta. Oh, bifakirin. Nah, tadi kurang bi-nya. Tadi kurang bi-nya. Nah, Ustaz. Kalau nggak pakai bi, nanti harus wajib menfathahkan fakiron, begitu Bu. Kalau Ibu nggak pakai bi. Cuma kita sekarang belajar pakai bi, karena memang yang sering saya bilang, yang lebih sering itu pakai bi. Ya, di Al-Quran juga rata-rata semuanya pakai bi. Tapi kalau Ibu tidak pakai bi, maka lasta fakiron, begitu ya. Kita pakai bi aja. Anta lasta bifakirin. Ya. Ulang lagi coba bacanya Bu. Nah, Ustaz. Anta lasta bifakirin. Bagus sekali. Terjemahkan. Anta fakirun. Anta fakirun. Kamu miskin. Kamu tidak. Ya. Anta lasta bifakirin. Kamu tidak miskin. Betul. Kamu tidak miskin. Asanti Bu Yuni. Barakallahu fiik Asan. Bagus sekali. Wafik barakallahu Ustaz. Ya. Kemudian Bu Bransi. Rokam arba'ah Ibu. Silahkan. Rokom arba'ah. Ya. Hiya minal aman. Gurfat minal Iraki ya. Irak. Hiya minal Iraki. Ya. Hiya laisat. Laisat minal Iraki. Ya, Iraki, bukan Irak. Iraki. Hiya minal Iraki. Iraki. Ulang. Iraki. Ya, kemudian laisat. Hiya laisat minal Iraki. Ya, Iraki. Iraki. Iya, hiya laisat minal Iraki. Sahih. Hiya laisat minal Iraki. Kok nggak pakai bi, Bu? Mana binya? Ada ini kan, minal Iraq. Apa alasannya dulu sebutkan? Kenapa tadi, kok nggak pakai bi? Karena bukan khobar sibul jumlah. Iya, karena khobarnya sibul jumlah. Iya, karena khobarnya sibul jumlah, maka tidak boleh menambahkan bi pada khobarnya. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya, barakallahu fiik. Apa artinya, Bu? Hiya laisat minal Iraq. Dia dari Irak. Dia dari Irak. Dia bukanlah dari Irak. Ya, dia bukan dari Irak. Cukup Bu Bransi, barakallahu fiik. Asanti.
Wafik barakallah Ustaz. Baik, kemudian dilanjutkan tafadhol rokom khomsah nomor 5. Ba'daha Bu Cicik, silakan. Raqam khamsah. Nahnu azkiya'u. Masya Allah. Kami pandai-pandai. Kami pandai. Amin ya Bu ya, semuanya pandai semua. Amin. Ya, silakan Ibu buat jadi negatif. Nahnu lasna bi azkiya'a. Bagus, bi al-kiya'a, bagus sekali karena dia mamnu minas shorof. Nahnu lasna Kami bi tidak al-kiya'a. pandai-pandai. Terjemahkan? Kami tidak pandai-pandai. Iya, kami tidaklah pandai. Ini namanya merendah ya Bu ya. Nahnu lasna bi al-kiya'a. Nahnu lasna bi al-kiya'a. Begitu. Sahih Bu, barakallahu fik, masya Allah. Cukup Bu Cici. Kemudian rokam sitah di bawahnya Bu Eli, silakan. Sitah Bu Eli, tafadholi, iqra'i Bu Eli. Rokom sita. Ya. Huwa azabun. Ya, betul. Terjemahkan dulu. Dia belum menikah. Ya, dia belum menikah, bujangan, benar. Silakan buat negatif. Huwa laisa bi azabin. Bagus sekali. Huwa laisa bi azabin. Artinya? Dia tidaklah dia tidaklah bujangan. Bagaimana tuh? Ya. Nggak enak ya terjemahnya. Dia bukanlah bujangan. Dia bukanlah. Berarti dia belum menikah ya Ustaz ya? Ah? Salah. Dia belum menikah. Ah? Bukan. Berarti udah menikah ini kalau seperti ini. Oh. Kan kebalikannya dari azab. Azab kan belum menikah. Berarti kalau ada laisa wa laisa bi azabin, dia bukanlah belum menikah. Bagaimana jadinya? Dia menikah. Berarti dia sudah menikah. Memang sesat terjemahannya nih. Wa laisa bi azabin. Coba terjemahin aja, dia bukanlah bujangan ya. Dia bukanlah gimana terjemahannya? Dia bukanlah belum menikah. Ya berarti dia sudah menikah. Ini kan huwa azabun, dia belum menikah. Huwa laisa bi azabin, dia tidaklah belum menikah. Gimana enaknya Bu? Kalau bukanlah bujangan gimana Ustadz? Ya kalau itu dia lebih enak bukanlah begitu. Bujangan. Memang saya bilang tadi dia bukanlah bujangan, lebih enak begitu. Ya, dia bukanlah bujangan. Jangan. Ya bukan jomblo gitu aja. Nah boleh juga Bu. Itu bahasa kerennya Bu Linda, jomblo. Wa laisa bi azabin, dia bukanlah jomblo. Sahih Bu Linda, sahih. Ya begitulah umah terjemahnya. Intinya ini laisa bi azabin, dari dia tidaklah belum menikah, maksudnya dia sudah menikah. Begitu ya Bu Eli tadi, Asanti, barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, selanjutnya Bu Gina. Bu Gina rokom cita sab'ah, maaf, sab'ah. Rokam sab'ah. Ini salah nomor nih ya, salah nomor. Ya, sab'ah. Al-mudarrisuna fil fusulun. Iya, al-mudarrisuna fil fusulin. Fil fusulin. Salah, udah benar tadi. Tanwin nggak fusulnya? Enggak tanwin. Fil fusuli berarti kan ada alif lamnya Bu. Kalau ada alif lam berarti nggak bertanwin. Ulang lagi. Ya. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. Ya. Al-mudarrisuna lastunna fil fusuli. Salah. Salah di mananya Ustadz Afwan? Di kabarnya ya Ustadz. Salah, pertama salah. Saya nggak kasih tahu dulu salahnya di mana. Ulang. Al-mudarrisuna lastunna. Saya tulis jawaban Ibu biar Ibu tahu salahnya di mana. Al-mudarrisuna lastunna fil fusul. Begini kan jawaban Ibu? Iya Ustadz. Iya, salah Bu. Coba perhatikan lagi salah di mana tuh. Sebelum saya kasih tahu. Para pelajar itu kan kalau diterjemahkan para guru itu para guru itu di kelas Di dalam kelas. oh iya Afwan, para guru itu di dalam kelas ya Ustadz. Fusul itu kan jamaknya kelas Ustadz. Jamak, iya Ibu salah nih jawabannya. Al-mudarrisuna lastunna fil fusul. Lastuna buat siapa Bu? Lastuna? Oh buat perempuan lastum berarti ya.
Apa? Lastum bukan Ustaz. Lastum. Kalau Iya, lastum buat siapa? Buat antum mereka. Kalian. Atau mereka? Bukan. Kalian. Mereka itu Para. Laisu apa Ustaz? Kalau lastum itu kalian, berarti kalimatnya kalimat langsung, Bu. Ibu ingin jadikan domir kembali ke belakang. Hum. Hum itu bukan lastum, tapi apa? Laisu. Nah, itu dia laisu. Oh iya Ustaz. Wow. Saya ulang ya Ustaz. Ulang. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Nah, itu dia Ibu ya. Perhatikan Ibu ya, domirnya kan kita mau jadikan kembali ke belakang, begitu ya. Makanya harus tepat. Kalau lastum tuh antum, antum kalian. Kita ingin jadikan mereka, berarti Ibu gunakan laisu fil fusuli. Ya, dibaca ulang Bu. Coba dari pertama Bu, dari soalnya tadi. Dari soal yang belum dikasih laisa ya Ustaz. Al-mudarrisuna fil fusuli. Ya. Para guru Fusuli, itu salah juga panjang pendeknya itu. al-mudarrisuna fil fusuli. Ya. Para guru di dalam kelas. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Para guru itu tidaklah di dalam kelas-kelas. Kata Ibu, barakallahu fik. Asanti. Perhatikan lagi ya domirnya Bu Gina ya. Asanti barakallahu fik. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Ya, sama-sama. Kemudian rakam isnan, nomor isnan lagi sabaah ya berarti sekarang. Sama nih ya, 8. Silakan di bawahnya, boleh nih. Ja'far. Rokom samania. Ya. Anti zakiyatun. Terjemahkan. Kamu perempuan pintar. Ya, kamu perempuan yang pintar, betul. Jadikan negatif. Anti lasti bidakiyatin. Bagus sekali. Anti lasti bidakiyatin. Tarjimi, terjemahkan. Kamu perempuan tidaklah pintar. Ya, kamu perempuan yang tidak pintar. Betul. Kamu perempuan yang tidak pintar. Asanti barakallahu fik Bu Leni. Kemudian Ustaz. iya, selanjutnya Bu Lili, Rokom Tis'ah, tafadhali. Rokom tis'ah, antum kibarun. Ya. Kalian besar-besar. Ya. Antum lastum bikibarin. Bagus. Antum lastum bikibarin. Tarjim. Kalian tidaklah besar-besar. Iya, kalian tidaklah besar-besar. Besar apanya ya Bu ya? Enggak tahu ini. Antum lastum bikibar. Hakada. Ininya ya seperti itu. Ini contoh mubtada khabar. Barakallahu fi Bu Lili Asanti. Bagus sekali Bu. Baik, kemudian dilanjutkan Bu Lindawati Agustini. Silakan Ibu. Arba'ah. rokom arba'ah. Apa libatu fil maktabati. Mbaknya pendek. Ingat saya pendek-pendek ini hanya penting ya. Fil maktabati. Salah. Apa libatu fil maktabati. Ya, silakan masukkan Laisa. Apa libatu lasna fil maktabati. Iya, fil maktabati. Ulang. Iya. Apa libatu lasna fil maktabati. Nah, begitu Ibu. Bagus sekali. Lasna fil maktabati. Mana bi-nya? Kok nggak pakai bi? Karena khobar sibul jumlah. Karena khobar sibul jumlah. Terjemahkan Ibu. Silakan. At-thalibatu fil maktabah. Para pelajar itu di perpustakaan. Bagus. Para pelajar itu di perpustakaan. Betul. At-thalibatu lasna fil maktabah. Para pelajar putri itu tidak di perpustakaan. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Asanti. Ya, Wah, terakhir ya. Bu Ninik Al-Husna. Silakan Bu Ninik. Ada Bu Ninik, iftahi mikrofon. Kalau tidak ada, saya kasih yang lain. Bu Ninik hadirah atau ghaibah. Mafis saut, tidak ada suaranya. Baik, saya ganti kalau begitu. Bu Nawang, tafadhol rekam akhir Bu, ahada asyar. Ya, Ustaz. Ya. Antuna tolibatun jududun. Ya. Kalian perempuan, para pelajar baru. Ya, masukkan Laisa. Antuna lastuna
tolibatin jududin. Bi-nya mana? Antuna lastuna bitolibatin jududin. Iya betul. Antuna lastuna bitolibatin jududin. Kalau ibu tidak pakai bi, nanti jadi begini. Antuna. Antum coba nggak pakai bi. tolibatan jududin. Antuna lastuna tolibatan jududin. Ya, jadi tolibatin tetap sama karena tanda mansubnya pakai kasroh juga tuh dia sama. Tolibatin tapi judulnya jadi jududan. Gitu. Ya, makasih bilang. Nanti akan dibahas insya Allah di pelajaran berikutnya. Kita akan mengenal tanda mansub untuk jamak muannats salim itu tidak fathah tapi kasroh. Iya. Kalau nggak pakai bi jadi begini. Antuna lastuna tolibatin jududan. Ya, cuma ini kita bahas ya. Makanya saya sampaikan pakai bi aja biar mudah. Antuna lastuna bitolibatin jududin. Hakadah. Sahibu Nawang. Artinya apa? Antuna lastuna bitolibatin jududin? Kalian bukanlah pelajar perempuan yang baru-baru. Kalian bukanlah para pelajar perempuan yang baru. Asanti barakallahu fi Ibu Nawang. Cukup Ibu. Afik barakallahu Ustaz. Baik Ummahat, inilah latihan yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. 2 latihan dulu, dan latihan 4 dan latihan 5 ya. 4 sampai berarti latihan berapa ya? Latihan tadi? 4 ya. Latihan 5 ya, benarnya 5. Insya Allah nanti ada latihan berikutnya terkait masih dengan Laisa dan juga mengedepankan mubtada dan khobar akan dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Sudah masuk waktu asar Ummahat, demikian saja, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, semoga Allah tetapkan pada umat sekalian istiqomah, kemudahan dalam belajar bahasa Arab, dan semoga ilmu yang umat dapat semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. As-sawabu minallah wal khata'u minni. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Aku lulakunna jazakunallahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna illa liqa fil muhadaratil qadimah. Akhtatim bidoai kafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil muhadaratil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Ma'assalamah Ummahat. Wassalam.